Ini poin nih. Jangan membatasi kekayaan Allah dengan kemampuan kita. Kita itu jadi ayah sebaik apapun, sehebat apapun, kita itu nggak pernah bisa membahagiakan anak kita yang nggak bersyukur. Nggak pernah. Syukur itu bukan tentang punya. Syukur itu bukan tentang muda. Syukur itu tentang bagaimana melatih hati kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah. Masa kita sering mengajarkan kalau punya keinginan dunia itu adalah seolah-olah itu teh hal yang membahayakan. Anak saya pengen, bah kenapa sih rumah kita teh nggak bertingkat? Nah gitu kan? Iya. Bener ninggalin di YouTube, ya bener ninggalin temannya. Saya bilang, setuju Juk, kurang tingkatkan rumah. Jempe budak. Ternyata anak itu cuma punya keinginan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Maafkan ayahmu sayangku, belum bisa tuh bahagiakanmu. Hanya bisa ajak main kamu di hari Minggu, itu pun hanya sekedar naik kuda di gazebo. Yeay. Pada hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang jadi paradigma dan mungkin jadi ketakutan untuk sebagian besar masyarakat, terutama para ayah di Indonesia ya. Di tengah isu ekonomi, kemudian krisis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga terpaan dari iklan media, YouTube dan sebagainya, yang memang menjadi paradigma para orang tua. Oh, standarnya mungkin seperti ini, terutama masalah ekonomi. Nah, banyak kan sekarang di sekolah-sekolah itu dari mulai tas sampai ke tempat minum itu harus bermerek apa. Itu jadi keresahan tersendiri untuk para orang tua. Nah, sebenarnya ini tuh gimana sih Islam memandang rezeki itu seperti apa gitu. Jadi mungkin itu kekhawatiran mewakili jutaan ayah mungkin ya. Itu kan ayah-ayah yang bertanggung jawab tentunya ya. Betul. Karena ada juga kita dapetin fenomena ayah-ayah yang nggak bertanggung jawab kan, begitu ya, lepas gitu. Bahkan istrinya full mengurus anaknya gitu, baik di sisi emosinya, finansialnya. Ada kan fenomena kayak begitu. Tapi kalau kita lihat secara keumuman, ayah yang bertanggung jawab, yang punya perhatian, punya harapan buat anaknya, tentu ada kekhawatiran itu. Dan itu sesuatu hal yang ya wajar, karena kan ya, kekhawatiran itu berarti menunjukkan ada perhatian, betul nggak ya? Betul. Nah, tapi yang kita hindari adalah kekhawatiran yang berlebihan. Nanti kan jadi penyakit mental kan ya, kalau kekhawatiran berlebihan mah. Bahkan itu melahirkan kita untuk bisa bersikap lebih banyak melakukan hal-hal yang sifatnya produktif lah ya. Dengan khawatir kita bisa lebih dekat kepada Allah, dengan khawatir jadi kita bisa minta tolong ke Allah, dengan khawatir kita bisa banyak bertawakal kepada Allah. Ya, kekhawatiran itu satu hal yang positif. Nggak usah deny, nggak usah apalagi langsung kita nyari solusi gitu. Nah, ini yang sering salah itu adalah ketika kita itu punya kekhawatiran langsung ngagajleng gitu ya, jumping ya, nyari solusi. Ini yang sering jadi masalah. Akhirnya pondasinya nggak kuat, pondasinya nggak kokoh, kemudian langsung nyari solusi, akhirnya berantakan juga. Nah, makanya salah satu pondasinya adalah kita melihat sisi positif ya, bahwa kekhawatiran itu hal yang wajar gitu, maksudnya teh. Bahkan harus kita akui, aku lagi khawatir nih gitu ya, aku ada ketakutan nih, ada khauf gitu ya, gimana anakku nanti bla bla bla, atau gimana kalau aku nggak bisa, saya nggak bisa berikan apa namanya itu fasilitas buat anak atau kemudahan buat anak. Itu hal yang wajar. Tapi yang kedua yang mesti kita pahami itu memang begitulah sifat dunia sebetulnya. Di belahan dunia manapun, dunia selalu memberikan
warna yang ketidakpastian, ya, kemudian ketidakpuasan. Ini pakai bahasa Sunda dikit nggak apa-apa ya. Kalau kata guru kami dulu, ngasa ukur melak siki sugan, dicebor ku mudah-mudahan, nu jadi tangkal meureun, buah nasi gana, ya rasana manawi. Wah, Masya Allah, luar biasa loh itu ya. Tolong ditranslate ya. Nah ini teman-teman yang di Bandung nih boleh dicatat ya, itu buat update story saya hari ini ya. Kata-kata hari ini tuh dari Abah. Boleh diulang, Bah? Ya melaksiki sugan dicebor ku mudah-mudahan kan, mudah-mudahan. Nu jadi tangkal meureun kan. Meureunnan. Kemungkinan ya, mungkin ya. Buahna kan sigana. Sepertinya. Ya rasanya manawi gitu, manawi. Coba manawi lawan apa? 100? Manawi itu biasanya begitu. Manawi. Jadi artinya bahwa dunia ini ketidakpastian. Betul. Dan ini hukum apa namanya satu hal yang sunatullah di dunia gitu. Jadi memang dunia belahan dunia manapun selalu auranya kayak begitu, warnanya kayak begitu, ketidakpastian, kemudian juga ketidakpuasan. Nggak pernah ada yang puas. Sekelas Fir'aun aja kan nggak puas. Sekelas Korun aja nggak puas. Jadi itu hukum yang mesti kita pahami. Yang ketiga, pendidikan atau mungkin lebih sempitnya adalah persekolahan. Itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Nggak bisa. Justru kegagalan pendidikan kita hari ini salah satunya adalah pendidikan di satu tempat dan kehidupan di tempat yang lain. Tak bisa. Sehingga ketika anak selesai melakukan proses persekolahan, seolah-olah pas masuk ke dunia kehidupannya gagap. Gagap gitu. Gagap gitu, nggak terlatih gitu ya. Karena kalau kadangkala bahkan sering kita mendapatkan kehidupan persekolahan kadangkala tidak real dengan kondisi kehidupan kan. Maka hal ini membuat sebetulnya kita jadi ayah terutama ya harus menyiapkan hal itu ya, menyiapkan bagaimana anak itu betul-betul mampu menghadapi tantangan materialisme misalkan begitu ya. Dan ini kan apa ya, tantangan yang nggak pernah berakhir selama kita hidup di dunia. Ujian yang kayak begitu pasti ada. Ujian materi itu pasti ada. Jadi ini menurut saya ini tiga hal yang mesti ada dulu di orang tua tentang persekolahan dan kehidupan, tentang atau pendidikan dan kehidupan, atau tentang tadi mindset bahwa warna dunia itu seperti demikian, atau tadi yang pertama adalah bahwa kekhawatiran itu satu hal yang wajar gitu. Jadi wajar. Ini buat para ayah ya. Hal seperti itu sangat dekat dan relate banget ya betul, di kehidupan kita. Ini konkretnya mungkin gimana ya? Apakah kita ngasih tahu ke anak? Misalnya, ayah aku pengen beli ini kayak teman-teman yang lain. Tapi misalnya kondisi kita nggak mampu, ataupun ada pun yang mampu, kita punya pemahaman bahwa atuh yang gitu mah jangan yang kayak gitu gitu. Oke. Nah, itu apakah kita harus ngasih pengertian kepada anak atau gimana tuh? Ya, satu ya bahwa kita melihat bahwa keinginan anak itu sesuatu hal yang wajar. Ya, jadi ini juga kadang-kala orang tua ekspektasinya berlebihan gitu. Seolah-olah kalau anak itu harus sekonaah mungkin gitu ya. Padahal indung bapak lagi lo bakaya gitu. Check out jadi gitu. Iya. Masukin keranjang. Masukin keranjang. Dibeli-beli ya. 99. Itu kan. Nah itu menurut saya satu kita mau kan banyak orang tua yang kadang-kala ekspektasinya itu cik atuh jadi budak tuh lo bakal hayang gitu kan ya. Nah ini satu hal yang menurut saya ini kurang tepat gitu. Apalagi nanti tipe anak yang ada watak-watak tertentu yang keinginannya itu selalu ada. Ya nanti ada tipe anak si banyak ide. Ya ada tipe yang si banyak ide ini pasti banyak keinginan. Betul. Jadi apa namanya itu kita harus melihat itu sesuatu hal yang wajar. Wajar dalam pengertian ya manusia, satu manusia, dua anak-anak. Ya bahkan nanti kalau kita mendapatkan anak itu berbohong, itu salah satunya adalah tidak terbiasa untuk mengendalikan keinginan. Bukan niat bohong. Tidak terbiasa untuk mengendalikan keinginan. Jadi kadang-kala anak itu berbohong, itu bukan gara-gara ditekan sama ayahnya atau misalkan ibunya suka ngancam. Kadang ayahnya jarang ngancam. Nggak ngancam, nggak pakai metode ancaman gitu ya. Ibunya mungkin juga nggak ya bagus komunikasi. Tapi kenapa anak juga bisa bohong juga? Ya karena faktor lainnya adalah anak belum terbiasa untuk mengendalikan keinginan. Ya sehingga kadang-kala untuk memenuhi keinginannya itu dia berbohong. Nah kita itu bukan jadi
polisi larangan. Masya Allah. Jadi orang tua itu bukan jadi polisi larangan, tapi jadi pelatih yang memberikan kekuatan supaya anak itu bisa mengelola keinginan. Adapun teknisnya tadi kayak Kang Adit bilang, misalkan kita mengedukasi, kemudian kita memberitahu kondisinya, ya tentu setelah kita memberikan contoh. Teladan. Iya mah ka budak ulah loba jajan hari bapana nongkrong wae gitu ya. Nguseup wae gitu ya. Sakali nguseup kudu 300.000, 500.000, budak rek jajan 2.000 kudu rudet heula kan gitu ya. Nah, ini kan nggak ngasih teladan gitu. Betul nggak? Ya. Jadi setelah keteladanan tentu secara teknis nanti bisa dikomunikasikan ke anak. Walaupun saya sampaikan kepada para ayah ya, nggak tiba-tiba anak kemudian setelah diedukasi, setelah dikasih tahu itu ya kemudian anaknya tiba-tiba menerima, enggak. Pasti anak mungkin ada proses denial, proses shock, kaget, kenapa ya ayahku nggak ngasih, atau kok ayah begini. Itu satu proses yang biasa gitu. Turbulensi itu harus dilalui gitu. Ya nggak mesti harus tiba-tiba diedukasi kemudian anak kita menerima dengan lapang dada gitu ya. Gitu enggak gitu kan, ya enggak begitu. Maksud saya adalah terus tadi yang pertama, jangan dituntut anak itu selalu tidak punya keinginan gitu. Justru bisa jadi karena banyak keinginan itu karena banyak ide juga. Iya benar. Ya, ngerti nggak? Ya, jadi fitrah idenya itu jangan dihilangkan. Ya, cuman kita melatih untuk mengelola. Jadi kita bukan polisi larangan yang selalu melarang anak, tapi juga ya kita tidak lantas kemudian selalu memberikan keinginan anak, karena kan disesuaikan, anak mesti melatih keinginannya itu. Melatih keinginannya itu. Ada satu pertanyaan. Salah nggak kalau kita memberi pengertian pada anak, misalnya ingin sesuatu, coba teh berdoa. Sama seperti anak saya ketika seleksi di sekolah rimba. Kan sistemnya seleksi ya, bukan masuk. Ya kemudian ada ada administrasi yang mesti diselesaikan. Ini seleksi gitu. Nah saat itu anak saya tuh pengen sekolah di sini. Oh gitu ya. Sok Nisa berdoa. Sok Nisa berdoa pengen sekolah di sekolah rimba. Di tangga sini dia berdoa, ya Allah saya pengen di sekolah di sini. Karena ya mengerti bahwa ini sistem seleksi, gak ada administrasi kecuali kehendak Allah saja. Betul. Hingga akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan gitu. Nah itu keliru nggak tuh kayak gitu? Jadi esok berdoa. Iya. Pengen mobil, esok berdoa gitu. Itu keliru nggak tuh kayak gitu? Enggak, justru itu salah satu sarana bagaimana pendidikan iman itu kita tanamkan dalam kejadian. Jadi ada metode tarbiyah, metode pendidik itu adalah at-tarbiyah bil hudus. Jadi pendidikan dengan peristiwa gitu. Jadi sesuatu yang terjadi itulah pendidikan iman gitu. Jadi metode pendidikan itu nggak mesti harus di kelas. Makanya saya bilang kan pendidikan itu bukan persekolahan. Ya, tapi pendidikan itu harus relate dengan kehidupan. Salah satunya adalah kondisi kayak begitu. Nah, itu bisa menjadi media kita, sarana untuk ya kemudian kita menanamkan keimanan kepada anak. Wasilahnya adalah atau caranya adalah dengan mengajak anak berdoa gitu ya. Tadi kan setelah teladan, setelah diedukasi, kemudian juga jangan dibenturkan ya. Ini kalau bakal hayang enggak. Ya, kita kan kadang-kala anak punya keinginan, bah nanti pengen bilang, ini kalau bakal hayang lah nu aya wayang gitu ya. Menurut saya itu kurang tepat sebetulnya. Tinggal ini saya menyebutnya namanya rekayasa perilaku. Rekayasa perilaku itu jadi gimana siga nuturkeun ka hayang budak, padahal sebetulnya mah kita lagi cari mengarahkan atau mengedukasi anak proses itu teh kayak gimana. Seperti anak saya kelas 3. Ya misalkan, kenapa sih kita nggak bisa jualan mie ayam jangan gitu. Pingin jualan mie ayam. Aduh ya Allah. Ya apalin bapak nasi kumaha geus apal tuh bisa nyen mie ayam gitu aja. Ya kalau makan mie ayam senang gitu ya. Tapi kan enggak, saya melihat itu adalah salah satu proses pembelajaran. Akhirnya saya ajak ini. Selain tadi berdoa tentu secara spiritual kita angkat, tapi juga jadi media pembelajaran. Sok. Ayeuna Ajub kalau mau bikin mie ayam apa saja. Karena kadang-kala anak tuh yang wow gitu ya, tapi sebetulnya mah gitu. Misalkan tadi pingin tempat makanan, tempat minuman anu branded misalkan ya, tambah anu branded misalkan, harganya misalkan, coba cari harganya berapa. Ya diajak gitu. Jadi itu tuh sebagai media pembelajaran selain media iman. Jadi coba berapa harganya, gimana cara ngedapatinnya, kenapa harus brand itu.
Jadi diajak anak itu diekspor untuk jadi ilmu gitu. Diskusi berarti. Bukan hanya melihat POV-nya kita sebagai ayah, aing teu boga duit itu gitu kan. Madang teu mentong loba kahayang. Bukan gitu maksudnya itu gitu. Iya. Walaupun mungkin pada akhirnya dia sudah riset, misalkan anak kita tuh ya udah nyari misalkannya, dan kita udah ajak jelas tentu berdoa misalkan gitu ya. Tapi pada akhirnya anak misalkan dia mikir, bah ini bisa nih kita, terus nanti kita ajak kolaborasi. Oke, abah punya uangnya sekian nih gitu. Jadi ajak anak untuk berproses. Menarik. Ya, nah kita mah kadang-kala langsung wae endingna gitu. Kusabab ayah teu boga duit, ya, gitu ya. Tegablek tabungan. Ya kan di gunung kan kita kan. Di gunung kan kita kan. Ya, kemudian nggak punya uang, akhirnya kita membatasi itu. Dan ini masuk loh ke mindset anak. Mindset bahwa kita mah orang nggak punya, kita mah orang nggak bisa. Itu tuh jadi mental block. Dan itu saya kerasa banget. Ya, padahal tadi ya jangan pernah halangi keinginan anak. Misalkan, kenapa sih ya kalau ayah teh punya motor teh 1, coba punya motor teh 4 kayak teman aku. Ajak aja berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Itu ya. Yuk kita berdoa. Apalagi dan jangan memandang itu tuh sesuatu hal yang materialistik, duniawi, berarti itu teh bahaya. Nah, ini masalah juga ini di kita. Mata kesen dengan muslim nu beunghar itu. Karena tawadu apa? Karena tadi itu ya mindset wudu. kita. Tawadu non. Tarama wudu ya. Karena mindset kita sering mengajarkan kalau punya keinginan dunia itu adalah seolah-olah itu teh hal yang membahayakan. Betul nggak? Dan itu pun saya pernah ngajarin ke anak kayak begitu. Kenapa sih pengen kayak begitu gitu ya? Ternyata mindset kita yang salah. Jadi kalau anak pengen, bayangkan kemarin aja anak saya pengen, bah kenapa sih rumah kita teh nggak bertingkat? Nah gitu kan? Iya. Bener tinggal di YouTube, ya bener tinggal di temennya. Saya bilang setuju Jub, orang tingkatkan rumah teh. Hotel. Jempe budak. Ternyata anak itu cuma punya keinginan. Ini anak saya kelas 3 loh. Ya, kan sudah bisa membedakan baik dan buruk ya. Tapi karena memang dulu saya melihatnya, kamu tuh menikah dunia wae. Cing atuh kahayang teh kahayang salat gitu gitu ya. Kahayang tahajud kan alus gitunya. Ieu mah kahayang kita tuturkeun gitu ya. Jub, bahkan abah mah bukan 2 tingkat. Pinginnya 3 tingkat. Luhurna rooftop saya bilang. Dia mulai nanya, naon bah rooftop teh? Jadi bahan diskusi. Bisa ngapain aja di sana, bla bla bla. Aju bisa ngaji, Aju bisa ajak teman-teman untuk baca buku, bla 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 bla. Ya, sakitu we budak mah. Nanti minta isukan dibangunkeun nanti. Betul. Makanya akhirnya kita jadi diskusi gitu kan. Jadi saya melihat ini pendidikan iman yang kayak begini, minta kepada Allah itu membuat kita tidak terbatasi. Iya. Ya gitu kan. Abah punya gitu uangnya, nggak doa we ke Allah. Ya gitu. Jadi Allah yang kasih gitu. Ya, makanya ini relate banget bah judulnya mendidik anak kaya hati. Ya, betul ya. Dan ini juga sebagai orang tua juga nggak boleh ngerasa ada aku mah apa tuh, nggak gitu ya. Betul. Tapi mengajak anak untuk berdiskusi. Betul. Jadi jangan membatasi kekayaan Allah teh dengan kemampuan kita. Ini poin nih. Jangan membatasi kekayaan Allah teh dengan kemampuan kita. Alah, bapak maneh mampu naon atuh. Ya, UMR oge ngan 2 kali lipat tapi ngan karek nepi ka UMR misalkan. Cing kahayang teh anu realistis ya. Nah, jangan batasi anak dengan kemampuan kita gitu. Iya. Betul, Ya. betul. Jadi derkeun gitu. Pengin apa? Selama itu tadi teh real. Bukan satu hal yang kemungkaran gitu. Kalaupun hal kemungkaran ajak diskusi. Ya, ajak diskusi supaya betul-betul terbiasa untuk anak itu berpikir, menggunakan akal pikirnya. Jadi pendidikan dialogis bukan pendidikan dogmatis. Atau bisa juga mungkin mengajak anak untuk lebih bersyukur ya, Bah. Iya. Ya, misalnya, ayah, kenapa sih rumah kita 1 lantai? Ya itu persis itu sahabat saya juga. Tapi suatu saat kita lagi main kemana gitu ya, terus ketemu rumahnya yang lebih sederhana lagi. Tuh lihat Kak, di sini mah lihat kamar mandinya kayak gini. Bagusan mana sama rumahnya kita? Nah makanya kita harus banyak bersyukur Kak. Betul, saya sepakat dengan itu. Cuman kan untuk proses sampai ke sana teh, ya itu teh butuh proses yang nggak langsung. Jadi begini. Nah, ini yang sering kita mohon maaf ya. Kalau ini saya tidak mau berani menyebutkan salah ya. Cuman kita teh kalau diskusi teh dengan anak teh ya ingin langsung ending gitu.
Ya, jadi kalau anak begini gimana caranya supaya bersyukur? Itu betul, cuman cara nanti ulah diadukan gitu. Ngerti nggak? Ulah dikonfrontirkan. Kan saya tanya, kalau anak misalkan nggak menerima kondisi rumah kita atau kondisi kendaraan kita, kira-kira ada masalah nggak dengan syukurnya? Ada masalah kan? Ada masalah. Betul kan? Ya, tapi nggak mesti harus pada waktu itu kita konfrontirkan. Makanya bersyukur. Tete jeduk gitu tah. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Dan jadi, berproses. Jadi memang ujung-ujungnya adalah syukur. Karena ini quote buat para ayah ya. Kita itu jadi ayah sebaik apapun, sehebat apapun, kita itu nggak pernah bisa membahagiakan anak kita yang nggak bersyukur. Nggak pernah. Kang Adi rek sakumaha atau Pak Asep rek sakumaha beunghar oge. Anak kita itu nggak akan bisa terbahagiakan selama mereka nggak bersyukur. Sama istri kita tidak pernah bisa membahagiakan istri yang tidak bersyukur. Ya, jadi saya sepakat dengan syukur itu. Itu adalah harga mati. Kayak NKRI. Tapi abang saya sering tuh kalau nganter anak pakai motor. Ya. Bi, kapan aku dianterin pakai mobil? Amin, teteh. Amin, teteh. Doa insya Allah sekurian hari, Abi punya mobil, diantar pakai mobil. Tapi masalahnya, teteh tuh nggak kuat pakai mobil, suka mabok. Jadi Abi pakai motor. Oh iya, saya. Terus saya suka kasih liatin. Tuh, teh liatin pakai sepeda. Atau teteh suka lihat tuh di video jalan kaki ke sekolah kayak gitu. Alhamdulillah bersyukur. Ya, makanya itu penting. Cuman maksud saya, pada waktu itu, saran saya jangan dibenturkan langsung gitu. Jadi tuturkeun we heula gitu. Nah, di kesempatan lain ya kita ajak ke rumah temennya. Kan kaidahnya kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Kan gitu kata Nabi. Lihat orang di bawah kamu dari sisi dunianya. Ya jangan lihat orang di atas kamu dari sisi dunianya, karena itu supaya kamu lebih mudah menghargai rezeki yang Allah berikan kepada kalian gitu kan begitu. Tapi maksud saya adalah proses itu jangan dibenturkan dengan keinginan anak gitu. Ngerti nggak? Iya. Bahkan mohon maaf, justru itu menjadi mispersepsi tentang syukur. Seolah-olah syukur nggak boleh punya keinginan. Ini masalah. Sama ini kita kan kayak gitu. Ya, ini masalah. Justru syukur itu adalah dia banyak keinginan, tapi untuk kebaikan. Iya. Ngerti nggak? Tapi salah satu yang membuat kita mispersepsi tentang syukur karena tadi dibenturkan antara keinginan ya dengan rasa syukur. Seolah-olah rasa syukur itu adalah tidak punya keinginan. Ini menurut saya kurang tepat ini. Kalau rasa syukur itu tidak punya keinginan, Islam itu nggak akan nyampe ke Cilengkrang, ke Bandung nggak akan. Para sahabat itu nggak ada yang sebagian besar mungkin nggak wafat di luar Madinah. Iya, syukur itu seni bagaimana melihat kebaikan Allah dalam hidup kita. Punten ya, orang yang nggak punya belum tentu lebih bersyukur daripada orang yang nggak punya. Daripada orang yang punya, ngerti nggak? Iya. Karena syukur itu bukan tentang, atau sebaliknya, syukur itu bukan tentang punya. Syukur itu bukan tentang mudah. Syukur itu tentang bagaimana melatih hati kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah. Ngerti nggak? Iya. Bukan tentang tidak punya keinginan. Nah, inilah yang kita ajarkan ke anak kita. Masya Allah. Skill ini yang mesti dilatih gitu. Cuman tadi jangan sampai dibenturkan antara keinginan dengan dengan rasa syukur gitu. Bah, nanti aku pengen punya mobil 4 gimana? Boleh. Tapi bah yang satu mobil itu boleh. Nanti kita gunakan untuk bla bla bla, nanti kita gunakan untuk pesantren, nanti kita gunakan untuk anak yatim. Jadi mengkayakan anak juga mengkayakan anak itu kaya hati. Kaya hati ya, betul ya. Kaya hati walaupun bapaknya miskin. miskin materi. Gitu. Tapi hati tetap kaya. Betul, Masya Allah, luar biasa, Abah. Jadi ini benar-benar pelajarannya banyak banget. Betul. Yang pertama adalah kekhawatiran itu sendiri. Kalau kita tidak usah khawatir dengan kekhawatiran itu. Betul. Bahkan ketika kita khawatir, berarti kita tuh aware. Iya. Ya, bahkan kita punya rasa kasih sayang, punya tanggung jawab terhadap anak. Dan kemudian ketika anak punya banyak keinginan, itu tidak boleh langsung dibenturkan. Nah, ajak mereka diskusi. Bahkan ketika maksudnya itu menjadi pintu masuk kita untuk
ngasih pelajaran sama anak. Bahkan bisa jadi ada hal-hal yang kita nggak pernah terpikirkan. Emang Jub, kenapa kamu pingin rumah lantai 4? Kan kita mah cuma lihat dunianya aja. Tapi ternyata anak kita bilang, ya aku kan supaya bisa ngajak teman-temanku main lebih banyak. Kan niatnya baik. Niatnya baik kan, betul. Kadang-kadang kita hanya melihat dari perspektif kita aja sebagai orang tua yang sudah banyak banget pikirannya, Bang. Punya iya, punya hutang dan lain-lain ya. Ya hidung lah. Masya Allah, Abah ini luar biasa, Masya Allah. Semoga ini teman-teman di rumah sana juga, para orang tua, para ayah khususnya bisa mendengarkan dan mengambil hikmah dari pelajaran kita. Dan ternyata hikmahnya adalah bahwa ketika anak mempunyai keinginan, itu bisa jadi pintu masuk kita untuk ngasih mereka pelajaran. Dan kita sebagai orang tua bisa mengkayakan hati mereka. Dan itu nilainya jauh lebih mahal daripada apapun. Dan jangan berkonfrontasi ya, jangan langsung di-cut. Konfrontir ya, diadukan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Abah sebagai penutup untuk udah lagi nanti? Udah lagi, Bah. Nggak kerasa ya kalau sama Abah. Ini udah 2 jam kurang 1,5 jam. Persiapannya 1,5 jam. Persiapannya 1,5 jam. Masya Allah, luar biasa. Abah ada closing statement nggak untuk para orang tua di luar sana yang sekarang lagi resah tentang kehidupan ekonominya, gimana caranya mengakomodir keinginan anak, tapi biar anak tuh tetap seneng, tapi juga sekaligus kita juga bisa ngasih pelajaran buat anak-anak. Saya ingat perkataan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu bilang, ya min alamatun najhi fin nihayat arruju ilallahi fil bidayat. Jadi salah satu tanda kesuksesan orang itu di akhir perjuangannya, dia semenjak awal sudah melibatkan Allah gitu. Ini termasuk mendidik. Maka semua apapun prosesnya itu ya, semua apapun kejadiannya ya, yang terjadi ke anak kita, baik ada di sekolah, baik ada di proses pendidikannya gitu ya, termasuk dalam kehidupan secara umum, itu seharusnya dalam membuat kita balik ke Allah gitu. Nah, bagaimana caranya semua keinginan itu menjadi cara ya, menjadi jembatan kita untuk ngajak diri kita, anak-anak kita ke Allah. Begitu ya. Dan itu ujung-ujungnya gitu, harus ke sana. Walaupun tadi teknisnya jangan dulu dibenturkan, diajak diskusi, diajak berdoa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke Allah. Sebab rasa syukur itu tidak datang tiba-tiba. Tapi dia adalah hasil daripada olah jiwa, olah rasa, melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan. Ya, oleh karena itu Nabi bilang, laisal ghina an kasratil arad. Ya, innamal ghina ghinam nafs. Jadi bukanlah itu kekayaan itu ya. Laisal ghina an kasratil arad. Jadi kekayaan itu bukan banyak harta. Walakinal ghina ghinan nafs. Kata Nabi, yang kaya itu adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Dan ini tidak tiba-tiba. Maka ayah mesti memberikan teladan, lalu mewariskannya kepada anak-anak dengan berbagai macam peristiwa kehidupan. Masya Allah, luar biasa ya, ayah bunda, para ayah khususnya ya. Ini kita banyak banget belajar hari ini, dan terutama para ayah, kita jadi punya satu PR lagi. Oh gitu ya? Iya. Perasaan banyak. Perasaan banyak. Iya sih banyak. Baik, semoga persoalan kita tidak puas ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lainnya. Ya, karena waktu juga. Dan di sini juga Abah mungkin perlu ngopi juga ya. Oh, Masya Sudah disiapkan di belakang. Jadi teman-teman para ayah yang ingin ngopi-ngopi santai di ketinggian gunung, di sini ada Sanunggal Kopi di ketinggian 1200 mdpl. Masya Allah. Apa tuh MDPL? Menantimu dalam pelukan. Masya Allah. Ya, cukup sekian untuk podcast hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Paparazi, podcast Papa Rimba, asik dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.